pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Teman-teman yang di rumah, hari ini kita akan belajar tematis, masih tema yang keempat, subtema yang ketiga, yaitu tentang keluarga besar. Nah, teman-teman semuanya, kalau kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga besar. Nah, keluarga besar itu adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak tadi, ditambah dengan kakek, nenek, paman, bibi, dan juga sepupu ya teman-teman. Nah, tentunya setiap orang memiliki keluarga besar yang berbeda-beda. Mungkin ada yang punya 2 paman, 3 paman, atau bahkan cuma 1 paman. Nah, begitu pula dengan sepupu. Nah, sepupu ada yang punya sepupu 2 orang, ada yang punya 3 orang, ada yang punya 4 orang. Nah, jadi masing-masing ya. Nah, keluarga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita syukuri ya teman-teman. Kenapa? Karena keluarga adalah tempat kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Keluarga juga melindungi kita teman-teman dari hal-hal yang buruk, senantiasa menasehati, senantiasa membimbing, senantiasa mengingatkan apabila kita lupa atau kita hilaf atau berbuat yang tidak baik. Nah, teman-teman, kita hari ini akan membahas satu persatu siapa saja anggota dari keluarga besar itu ya. Oke, yuk simak silsilah keluarga berikut ini. Nah, dari silsilah keluarga di samping dapat kita lihat di situ ada yang paling atas adalah kakek, nenek. Nah, kakek dan nenek itu adalah orang tua dari ibu maupun ayah kita teman-teman. Nah, kakek itu adalah orang tua laki-laki dari ibu atau ayah kita ya. Sedangkan nenek itu adalah orang tua perempuan dari ayah maupun ibu kita. Oke, selanjutnya. Nah, kalau orang tua kita itu adalah anak dari kakek nenek tadi ya, teman-teman. Kemudian, setiap kakek dan nenek itu kadang tidak hanya memiliki 1 anak. Ada yang memiliki 2 anak, ada yang memiliki 3 anak. Nah, kalau misalkan ada 2 anak yang menjadi anak dari selain orang tua kita, itu adalah paman atau bibi kita teman-teman. Kita memanggil mereka paman atau bibi. Jadi paman atau bibi itu adalah saudara dari ayah maupun ibu kita. Kalau saudaranya laki-laki, maka kita memanggilnya paman. Kalau saudaranya perempuan, maka kita memanggilnya bibi. Oke, selanjutnya anak dari paman dan bibi kita itu kita panggil sebagai sepupu. Nah, Ustazah ulangi ya. Anak dari paman atau bibi kita itu hubungannya adalah sepupu dengan kita. Dia adalah sepupu kita dan kita adalah sepupunya ya teman-teman. Nah, Ustazah tulis ya satu-satu. Kakek adalah orang tua laki-laki dari ayah maupun ibu kita. Kemudian nenek adalah orang tua perempuan dari ayah maupun ibu kita. Selanjutnya, paman adalah saudara laki-laki dari ayah maupun ibu kita. Selanjutnya, bibi yaitu adalah saudara perempuan dari ayah dan ibu kita. Kemudian, anak dari paman dan bibi itu statusnya adalah sebagai keponakan dari orang tua kita. Sedangkan statusnya untuk kita adalah sebagai sepupu. Oke, nah itu tadi ya teman-teman materi tentang keluarga besar.
Nah, selanjutnya kita akan belajar mengukur benda dengan satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku itu adalah benda-benda yang bisa kita gunakan untuk mengukur. Tapi setiap orang tentunya memiliki standar yang berbeda-beda. Contohnya yaitu jengkal. Nah, jengkal adalah satuan tidak baku yang bisa kita gunakan untuk mengukur benda, teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Baik teman-teman, di hadapan Ustazah sudah ada laptop yang berada di atas meja. Nah, sekarang Ustazah mau mengukur berapa panjang laptop ini menggunakan jengkal Ustazah. 1. Nah, tidak sampai 2 jengkal ya ukuran laptopnya. Kemudian sekarang Ustazah akan mengukur ukuran meja ini. Ustazah akan mengukurnya dengan jengkal. 1, 2, 3. Ya. Nah, ukuran meja ini adalah kurang lebih 3 jengkal. Nah teman-teman, jadi tadi kita sudah mengukur laptop dan juga meja menggunakan jengkal ya. Selain menggunakan jengkal, ada banyak sekali satuan tidak baku yang bisa kita gunakan untuk mengukur benda. 1 depa, yaitu tangan yang direntangkan ya teman-teman. Kemudian 1 langkah. 1 telapak kaki. Dan bisa menggunakan benda seperti buku dan pensil. Nah, ini juga termasuk ukuran yang merupakan satuan tidak baku ya teman-teman. Coba sekarang Ustazah akan mengukur papan pengumuman di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
6, 7, 8. Nah, kurang lebih 8 spidol ya teman-teman. Oke, sekarang Ustazah akan mengukur menggunakan buku. Ustazah akan mengukur menggunakan buku ini ya. Nah, sekarang Ustazah akan mengukur menggunakan buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kurang lebih 6 buku ya. Nah, kalau tadi menggunakan spidol itu bisa dapat 8 spidol. Kalau menggunakan buku itu bisa dapat 6 buku saja ya teman-teman. Nah, jadi berbeda alat yang Ustazah gunakan untuk mengukur, maka berbeda pula hasilnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan satuan tidak baku. Nah, jadi itu tadi ya materi untuk hari ini, yang itu yang pertama tentang keluarga besar. Yang kedua yaitu tentang satuan tidak baku untuk mengukur benda, teman-teman. Nah, jadi tugas hari ini adalah kalian silahkan mengukur benda yang ada di rumah kalian menggunakan satuan tidak baku ya teman-teman. Terserah kalian mau menggunakan pensil, mau menggunakan spidol, atau mau menggunakan benda-benda yang ada di rumah kalian. Baik, mungkin itu saja materi tematis kita hari ini. Salah dan hilaf Ustazah mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Nah, satu pesan Ustazah, jangan lupa untuk selalu berbakti kepada orang tua kita, karena itu adalah salah satu kunci kita untuk masuk surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.